Shalom, perkenalkan nama saya Irmanian Lubantobing dari grup C. Saya sini akan memaparkan sedikit tentang Yohanes 3 untuk memenuhi tugas saya pengantar PB dengan dosen pengampu Ibu Nurani Limbong dengan NIM saya 200101074. Sebelum masuk ke dalam pemaparan Yohanes 3, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata, bahkan perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dengan dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu
bagi dirinya, kalau telah dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkan, supaya bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Setiap yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan yang telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Sebelum masuk ke dalam pemaparan tentang Yohanes 3, saya ingin memperkenalkan siapa Nikodemus. Nikodemus adalah tokoh perjanjian baru di Alkitab. Nikodemus adalah pemimpin agama orang Yahudi dan termasuk kelompok orang Farisi. Dalam kitab Yohanes 3 menceritakan tentang kisah dari setiap manusia yang berdosa. Apakah dapat dibaptis kembali dan apakah dosanya bisa dimaafkan oleh Allah. Dalam percakapan Nikodemus dan Yesus, Nikodemus tidak percaya bahwa manusia yang telah usia tua tidak dapat dibaptis karena dosa yang dilalui. Selama dia menjalani kehidupan dari kecil yang cukup banyak, namun Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Maka setiap manusia berhak masuk ke dalam kerajaan surga apabila ia telah mengakui kesalahan yang selama ini dia perbuat selama hidupnya. Hidup setiap manusia dapat dilahirkan kembali tanpa memandang usia dan kehidupannya. Manusia juga telah ditebus dosanya, dikarenakan pada ayat 6 berisi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksud dari isi ayat tersebut, manusia hanya harus percaya kepada kehadiran Allah, karena anaknya yang telah diutus Allah untuk menebus dosa-dosa manusia melalui darahnya. Maka manusia haruslah bersyukur akan berkat yang diberikan Allah kepada tiap umat manusia di bumi. Allah tidak meminta manusia untuk dosanya melalui darahnya. Namun Allah meminta umat manusia untuk percaya akan Dia sebagai Allah satu-satunya. Karena jika manusia yang percaya akan Dia, dia akan menjadi pemilik kerajaan Allah kelak. Dalam kesaksian Yohanes tentang Yesus, bahwa Yohanes berkata tentang barang siapa yang percaya kepada Allah, maka berkat Allah akan ada pada dia. Namun, barang siapa yang tidak percaya kepada Allah, murka Allah atas hidupnya akan tetap berada bersama dengan dia. Sebab siapa yang ditulis oleh Allah, Allah telah mengaruniakan rohnya, dan barang siapa yang percaya kepada anak, dia akan beroleh hidup yang kekal. Sekian hasil pemaparan saya tentang Yohanes 3. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih telah mengklik video ini. Saya mengucapkan terima kasih dan shalom.